dibarengi kinerja maksimal. Lantas berapa kementerian yang bakal dibentuk pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Ya, Prabowo Subianto diprediksi akan membentuk kementerian yang memecahkan rekor sepertinya ya, akan melebihi dari yang kementerian-kementerian yang sudah ada. Menteri terbanyak. Menteri terbanyak dengan disahkannya revisi Undang-Undang Kementerian Negara ya. Nah, sudah hadir di sini di studio untuk membahas mengenai hal tersebut. Pemirsa, ada Bang Habibur Rahman selaku politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Pagi, Bang Habib. Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Ada juga Mas Ahmad Khairul Umam selaku koordinator seperti kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi Mas Alfred, Mbak Maria. Melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Prof. Juanda selaku pakar hukum tata negara. Selamat pagi Prof. Juanda. Pagi, Prof. Pagi, Assalamualaikum semua, Bang Habib. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Prof. Sehat, Prof. Baik, saya ingin ke Bang Habib langsung. Bang Habib, Alhamdulillah. dengan adanya aturan baru di Undang-Undang Kementerian Negara, artinya pemerintah sekarang bebas untuk menentukan jumlah kementerian, benar ya Bang ya? Presiden bebas menentukan jumlah kementerian. Jumlahnya benar akan ada 44 kementerian Bang sejauh ini? Ya, sebenarnya saya luruskan dulu ya. Sebenarnya bukan ketentuan yang baru, justru ini ketentuan yang berpedoman pada pasal 17 konstitusi kita ya, di mana presiden lah yang menentukan menteri ya, termasuk soal sebenarnya berapa jumlah menteri yang dibutuhkan, dan ini kemudian dipertegas ya dengan pasal 9A di Undang-Undang Kementerian pasal 15 ya, bahwa penilaian ya bagaimana berapa jumlahnya, lalu bagaimana pembentukan pengubahan kementerian itu ada di presiden. Nah, ini juga kan memang sesuai dengan prinsip sistem presidensial kita. Jadi apakah akan bertambah, apakah akan menjadi besar, itu kita tunggu saja nanti dari apa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo. Disuruh nunggu dulu. Ya. Tapi kan sudah banyak simpang siur tuh, kemudian akan bertambah dari 34 menjadi 44 begitu. Ya. Akankah kemudian memang sebesar ini kabinet dari Prabowo Gibran nanti ya? Apa Mbak Maria memilih kata yang sangat tepat ya, sebesar ini ya, katanya besar gitu kan ya, artinya kita ini kan sedang membicarakan sistem kenegaraan, bukan membicarakan sesuatu yang lain. Misalnya kan tadi dibahasakan kabinet yang gemuk, itu konotasinya agak-agak negatif kalau gemuk ya. Kita negara besar, tentu adalah hal yang wajar kalau kelak presiden ya, kelak sebulan lagi mengumumkan membutuhkan kabinet yang besar, yang jumlahnya lebih dari yang sebelumnya. Ya kan sekarang kan kalau nggak salah 34 ya. Ya bisa ya nggak tahu yang akan diputuskan. Kalau lebih dari itu menurut saya bukan gemuk, tapi besar, dan itu hal yang teramat wajar. Mengingat apa? Mengingat kita memiliki PR-PR yang besar ke depan. Kita punya momentum yang sangat baik saat ini, ya kan ya. Kita perlu tim yang sangat kuat. Nggak mungkin ya mengelola negara sebesar ini ya dengan target yang juga cukup besar, dengan potensi yang besar, hanya kita pakai tim yang minimalis menurut saya. 34 mungkin. Ini Pak Jokowi minimalis kah menurut makanya kita jangan terjebak pada jumlah. Dari tadi saya nggak mau dipaksa-paksa juga bicara soal jumlah angka, kita nggak mau ya. Itu nanti keputusan Pak Presiden. Tantangan Pak Jokowi dan tantangan presiden yang akan datang, presiden terpilih, tentu nggak bisa disamaratakan ya. Situasinya juga berbeda. Baik, Mas Umam, kalau kita lihat apa yang dikatakan Bang Habib, lalu juga kita sempat dengar apa yang dikatakan oleh Sekjen Gerindra juga, Bang Ahmad Muzani, bahwa penambahan nomenklatur jika itu terjadi, itu memang untuk memberikan efektivitas untuk fokus kementerian menjadi lebih tersentral, katanya seperti itu. Anda melihat urgensi yang sama di situ? Iya, kalau misal konteks urgensinya tentu itu sifatnya argumentatif. Masing-masing tentu akan memiliki argumen untuk mempertahankan kebijakan yang akan diambil. Tetapi begini, bahwa dalam konteks pemerintahan, kita ada satu studi dilakukan oleh Aaron Lichtwart, itu bukunya itu cukup menjadi referensi di banyak studi, Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in 36 countries. Intinya bahwa dalam konteks pemerintahan,
itu orientasinya dua setidaknya. Pertama, kebutuhan teknokratis, yang kedua kebutuhan politik. Nah, dalam konteks ini, angka memang kemudian menjadi blur. Meskipun tadi Bang Habib mencoba untuk memperdebatkan antara gemuk dan besar, nah itu nanti menjadi terminologi yang kemudian bisa dibahas. Tetapi begini, yang menjadi kendala utama dalam konteks pemerintahan selama ini adalah problem koordinasi antar lembaga dan juga ego sektoral antar lembaga. Nah, kalau misal kemudian problemnya itu seringkali kemudian merujuk pada negara-negara besar yang kompleksitasnya juga besar, mereka lebih memilih jumlah kementerian yang lebih rapat. Artinya kalau misal kita merujuk pada Amerika, rapat, nah ini tadi kan gemuk ya, ini rapat. Misalnya Amerika Serikat sendiri ada sekitar 15 menteri, meskipun di bawah kementerian ada juga badan-badan yang kemudian juga dihandle oleh seorang menteri. Kemudian di Jepang misalnya dengan pemerintahan yang cukup kompleks juga, praktis sekitar 19 atau 20 menteri. Singapura, negara kecil tetapi yang sering menjadi rujukan dalam konteks menghadirkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, praktis juga sekitar 20 kementerian. Australia juga kurang lebih 20, tetapi ada outer ministries yang kemudian kalau misal di total itu menteri-menteri junior juga kalau dihitung memang bisa sampai sekitar 30. Artinya bahwa angka tidak menjadi patokan, tetapi ketika bisa menyelesaikan problem koordinasi, bisa menyelesaikan problem ego sektoral, itu akan jauh lebih efektif. Nah, kalau misal kemudian ini ditambah jumlahnya, yang menjadi concern kita, apakah akan menyelesaikan problem tadi, ataukah justru akan meningkatkan kompleksitas dalam konteks problem koordinasi dan juga ego sektoral yang endingnya seringkali kemudian menjadikan kerja-kerja itu tidak begitu efektif. Kalau Anda melihatnya akan seperti apa? Ada beberapa plus and minus ya. Misalnya, menurut informasi spekulatif yang saya terima, misalnya Kementerian LHK dalam konteks tertentu kehutanan dan lingkungan hidup dijadikan satu. Konteks menjadikan satu itu barangkali positif. Tetapi juga di saat yang sama ada otoritas tertentu yang seharusnya diperkuat pada konteks sisi Kementerian Lingkungan Hidup, akhirnya kemudian menjadi layer kedua dan itu menjadi tidak efektif. Misalnya kemudian di Kementerian PUPR itu kan dua otoritas besar itu, pekerjaan umum yang lingkupnya luar biasa, kemudian perumahan rakyat, kabarnya juga akan dipisah. Nah, situasi ini yang kemudian tentu akan dijadikan sebagai basis argumen legitimasi bahwa semakin detail kementerian di set up nomenklaturnya, maka semakin fokus kinerjanya. Tetapi sekali lagi, seberapa kemudian dia bisa menghadirkan tadi itu interagency coordination yang efektif atau tidak, nanti akan kita uji bersama-sama. Tantangannya seperti itu, betul. Prof Juanda juga harus komentar mengenai hal ini, tapi nanti ya, usai jeda ya Prof, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.